Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo dari Universitas Banglang, jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat penjadwalan menggunakan Microsoft Project. Pertama-tama kita buka Microsoft Project terlebih dahulu. Lalu kita klik menu pada file, lalu klik menu option, lalu kita pilih menu display. Nah, di USB ini kita rubah menggunakan IDR. Jadi kita menggunakan IDR itu sebagai bentuk rupiah. Nah, ketika sudah menjadi rupiah seperti ini, kita pilih kolom yang ketiga pada rupiahnya. Nah, kita klik menu pada schedule, lalu kita ubah pada fixed duration, lalu klik OK. Nah, pada klik menu project, lalu klik menu project information. Nah, di sini teman-teman bisa memilih kapan penjadwalan tersebut akan dimulai. Saya pribadi akan memulai pada tanggal 3 Januari tahun 2022. Nah, kita pertama-tama langkah pertama itu kita akan mengisi namanya task name itu menggunakan summary. Nah, summary ini sebelumnya saya sudah membuatnya project Microsoft Project-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Microsoft Project tersebut supaya tanggalnya itu keluar secara otomatis. Di sini saya akan memakai kalimat atau kata-kata pada project saya yang sudah jadi. Saya akan menjelaskan beberapa saja. Nah, ini kita ganti namanya subsummary. Kalau yang di atas itu namanya summary. Nah, di sini kan ada namanya duration. Nah, duration ini adalah namanya waktu kerjanya itu berapa lama. Pada subsummary menganalisa ini kita kasih 2 hari, untuk wawancara kita kasih 3 hari, untuk membuat use case kita kasih 5 hari, untuk membuat sequence diagram kita kasih 1 hari. Nah, di sini teman-teman akan memulai pekerjaan tersebut pada tanggal 3. Nah, di sini tanggal 3 tersebut karena waktunya 2 hari akan saya maka tanggal 4. Nah, di sini saya akan membuat penjadwalan secara otomatis. Kita klik angka 2. Nah, selanjutnya kita klik angka 3 dan kita klik angka 4. Nah, kenapa saya mengklik atau menulis angka 2 di sini? Karena pada diagram tersebut, ketika kita sudah selesai mengerjakan pekerjaan tersebut, lalu akan menjalankan pekerjaan lainnya seperti ini. Dan berikutlah sama seperti ke bawahnya. Jika pekerjaan ini sudah selesai, maka kita akan melanjutkan pekerjaan yang ini gitu. Dan ini juga sama, penjelasannya juga sama, akan melanjutkan pekerjaan ketika ini selesai, ini akan berjalan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tabel uraian kegiatan dan lama waktu pengerjaannya.
Nah, di sini saya sudah membuat namanya manajemen proyek dalam pembuatan pendaftaran KTP di Jackmania berbasis web. Nah, di sini ada namanya WBS atau Work Breakdown Struktur. Nah, di sini ada namanya Gantt chart. Dan di sini yang saya maksud tadi ada namanya tabel uraian. Nah, pada tabel uraian tersebut kita akan menulis pada nomor pada kegiatan yang ada di sini. Saya sudah merangkainya terlebih dahulu. Nah, pada uraian tersebut kita akan memasukkan persyaratan sebagai untuk terbentuknya CPM. Ini adalah namanya tabel kegiatan, dan saya akan menjelaskan namanya tabel lama waktu pengerjaan. Nah, ini namanya tabel lama waktu pengerjaan. Kenapa saya kasih satu? Nah, di sini pada pekerjaan analisa dan desain sistem ini meluangkan waktu atau mencapai waktu 1 bulan untuk pengerjaannya. Bisa melihatnya di sini. Nah, pada analisa desain dan sistem ini kita pada analisa dan desain sistem ini berapa lama kita mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, di sini tertera mulai saya itu tanggal 3 Januari, dan di sini selesai pada tanggal 28 Januari, dan itu jangka waktunya sebulan. Maka di sini tertulisnya pada kolom 1 itu sebulan. Nah, kenapa ini bisa penyelesaiannya 2 bulan? Karena pada perancangan desain pendaftaran KTA itu di sini mulainya itu lagi tanggal 31 Januari dan selesainya pada tanggal 10 Februari. Nah, di situ jangkauannya, maka selesai pada waktu tersebut adalah waktunya 2 bulan, atau bisa dibilang memakan waktu pada bulan pertama dan bulan kedua. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi namanya gambar diagram CPM beserta perhitungan maju dan mundur. Nah, pada diagram CPM ini, nah di sini kita sebelum membuat critical path ini, kita sebelumnya membuat namanya workflow. Nah, workflow ini kenapa kita bisa menampung satu, kita mengambilnya dari tabel kegiatan tersebut yang ada di sini. Nah, ketika sudah membuat kolom tersebut dan sudah selesai, kita akan memasukkan namanya critical path tersebut atau CPM. Nah, di sini namanya masuk tabel kegiatan. Untuk angka 2 di bawah 1.1 ini kita mengambilnya dari lama kegiatan harinya. Karena di sini 2, maka kita tulis di sini 2. Nah, kenapa bisa sila 2? Karena di sini perhitungannya menurut saya itu 0 tambah 2 itu 2, tarik lagi ke sini, 2-nya taruh sini, 2 tambah 2 yaitu 4, dan 4-nya ditaruh ke sini, 4 tambah 2 yaitu 6, dan seterusnya gitu. Nah, untuk mencari angka yang kosong ini, untuk di bawah misalkan angka 0 dan 2 ini, kita menghitungnya udah dari bawah ini. Nah, misalkan 53 turun ke sini, nah 53 dikurang 2 itu yaitu 51 gitu. Nah, kenapa saya berbentuk lurus seperti ini? Karena diagram saya itu namanya namanya di sini itu kolom kritikal atau disebut critical text. Nah, critical text ini dimana pekerjaan tersebut tidak bisa diperlambat, namun bisa dipercepat. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan contohkan satu. Jika
pekerjaan tersebut diperlambat, maka akan error atau bentrok dengan pekerjaan lainnya, maka tidak sesuai beraturan atau berurutan. Jika saya akan mengurangi atau mempercepat pekerjaan tersebut, nah maka di sini akan terjadinya pekerjaan tersebut, jika ini dijalankan sampai sini, maka ini mulai juga dan finishnya itu barengan. Pada critical path saya ini bisa dipercepat tapi tidak bisa diperlambat waktu pengerjaannya gitu. Saya balikan lagi ke angka 2. Nah, di sini berikutnya saya akan menjelaskan lintasan dari kegiatan dengan metode CPM tersebut. Dan saya akan menjelaskan tentang SDM atau RAB saya, rancangan anggaran biaya. Kita munculkan dulu pada table atau kita pilih kok. Nah, di sini anggaran biaya saya itu tersebut ini totalnya untuk anggaran biayanya, karena di sini anggaran biayanya sudah otomatis karena saya sudah mengisinya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang RAB dan SDM-nya. Nah, ini SDM itu ada sistem analis, programmer, project management officer, designer, biaya hosting, biaya cetak kartu, teknisi maintenance, sama software analisnya. Dan di sini sistem analisnya kita kasih work, dan program juga work, dan project management office-nya dan work, dan ini dengan work juga, dan ini biaya hosting dan biaya cetak kartunya itu material dan selanjutnya. Nah, kenapa kita dengan nama work, dan work ini kita sama dengan menggunakan jasanya dia, dan kenapa kita namanya material, karena kita membeli barang yang tidak dipakai untuk jasa tapi membeli gitu, makanya kita namain material. Nah, di sini pada gaji per harinya itu 955, saya kasih 950.000, dan pada program itu 1.750.000, dan ini ada namanya standar OVT rate. Nah, OVT rate ini kita kasih bonusnya 250 per hari, dan pada program itu 350 per hari. Nah, jika ini sudah selesai diisi sesuai keinginan kita, maka kita selanjutnya bisa melihat perhitungan tersebut secara otomatis di sini. Nah, ini namanya perhitungan otomatis menggunakan Microsoft Project. Kita bisa melihatnya di sini. Ini untuk pengeluaran pada project saya. Nah, total itu 585.300.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi berapa hari lamanya pekerjaan project saya tersebut. Itu ada namanya di critical path atau CPM. Nah, di sini waktu pelamaan pengerjaan proyek saya itu lamanya 53 hari untuk pengerjaan proyek ini atau penjadwalannya. Nah, di sini kita bisa memilih untuk pengerjaan si penganalisa ini, untuk bonus yang tadi kita sudah atur, kita bisa memilih pekerjaan tersebut menganalisa sistem itu bagiannya apa programmer atau project management office. Kebetulan saya memilih project management office gitu.
sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.